إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العظيم. أما بعد. Jama'atul muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih mampu dan dapat hadir dalam rangka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu berusaha dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah fi imtithalil awamirillah wa istinabil nawahi, dengan melaksanakan dan mengikuti perintah-perintah Allah serta menjauhi daripada larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jama'atul muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan sering kita dengar disebut dengan syahrul tarbiyah. Ramadan juga kita pernah mendengar disebut dengan syahrul Quran. Ramadan juga sering kita mendengar disebut dengan syahrul shadaqah. Banyak nama daripada bulan Ramadan ini sesuai dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah. Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan pendidikan dan pelajaran buat kita. Sehingga di dalam bulan Ramadan banyak hal yang perlu kita ambil dan kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya ketika ada di bulan Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan bahkan 11 bulan yang akan datang bisa terus kita lestarikan daripada nilai-nilai Ramadan itu sendiri. Mana di antaranya adalah yang perlu kita ambil dari nilai Ramadan ini. Yang pertama adalah tidak mudah berbuat dosa kepada Allah. Betapa tidak di bulan Ramadan ini orang yang beriman kepada Allah jangankan berbuat dosa besar, dosa kecil saja masih mempertimbangkan. Kenapa demikian? Khawatir ketika melakukan dosa kecil kemudian bisa mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berpengaruh terhadap kualitas Ramadan kita. Bisa berpengaruh terhadap kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka tidak mudah berbuat dosa bagian daripada sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mudah berbuat dosa, termasuk dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai inilah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah selesai Ramadan bahkan 11 bulan yang akan datang sampai ila ghairi nihayah, sampai tidak ada batasannya, nilai-nilai takut kepada Allah, tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga hadirin para jamaah rahimahullah, sebaliknya di tengah-tengah kita umat Islam bagaimana untuk tidak berbuat dosa kepada Allah, ada sebagian umat yang memang justru bangga ketika dia melakukan maksiat kepada Allah. Ketika dia melanggar aturan-aturan Allah, dia bangga. Dia tidak ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam di dalam Al-Qur'an orang-orang seperti ini. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kadzdzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, bahkan dia merasa takabur, merasa sombong ketika dia melanggar syariat-syariat Allah, sombong ketika dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. La tufattahu lahum, maka tidak akan pernah dibukakan bagi mereka orang yang bangga
berbuat dosa kepada Allah, abwaabus samai, apa pintu-pintu langit, keberkahan tidak diturunkan oleh Allah, hidayah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu bangga merasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala yadkhuluna jannah. Orang yang ketika melakukan maksiat kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dia bangga, dia tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Perumpamaan Allah tidak memberikan kesempatan bagi orang seperti itu. Dia akan masuk surga kecuali unta yang cukup besar masuk ke lubang jarum yang sangat kecil. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nilai Ramadan yang harus kita lestarikan dalam kehidupan kita adalah hati-hati bersikap dan bertindak. Sebagaimana hati-hatinya kita di bulan Ramadan ini. Bayangkan ketika kita berkumur-kumur untuk mengambil wudhu, begitu hati-hati air yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kenapa? Khawatir ada bagian air yang masuk ke dalam mulut kita. Demikian ketika kita bicara terhadap sahabat kita dengan orang lain, sangat hati-hati kita mengatur tata kata kita terhadap orang, jangan sampai orang lain merasa tersinggung, apalagi tersakiti. Karena bisa jadi kalau kita menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, justru bisa berpengaruh terhadap kualitas ibadah Ramadan kita yang sama-sama kita jalani ini hadirin jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Termasuk menghadapi dunia sosial yang sangat luar biasa ini. Ketika kita menerima sesuatu informasi dari orang lain lewat grup kita tanpa teliti lagi, kita tanpa baca lagi kebenaran berita itu lewat share dari teman-teman kita. Kemudian tanpa kita timbang lagi, tanpa kita diskusikan lagi, dikirim lagi ke teman-teman kita yang lain. Bisa jadi apa yang diinformasikan yang kita dapat itu adalah berita hoax, berita yang memang tidak mengajak umat kepada ketakwaan kepada Allah, tidak memberikan kecerdasan terhadap umat. Bahkan bisa sebaliknya, berita yang kita berikan kepada orang yang tanpa kita pelajari dulu, itu bisa jadi akan menyesatkan orang lain. Maka kalau seperti itu kata Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian melakukan, berbicara, berdiskusi ma laysa laka bihi ilm, yang pada hakikatnya kalian tidak paham ilmunya, nggak ngerti materinya. Kenapa? Karena kalau salah yang kita ucapkan, salah yang kita sampaikan, inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran kita, mata kita, hati kita, kullun ulaika kana anhu mas'ulan, telah di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bulan Ramadan kita diajarkan untuk tidak selalu hati-hati, untuk selalu hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Maka kehati-hatian inilah yang harus kita bawa dalam nilai kehidupan kita sehari-hari jamaah muslimin rahimahumullah. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil daripada nilai-nilai Ramadan adalah sifat jujur. Puasa itu ibadah yang memang memerlukan sebuah kejujuran. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-shaumul li wa ana azzibi. Puasa itu adalah bagianku, dan seberapa besar aku memberikan pahala terhadap orang yang melaksanakan puasa itu tergantung aku. Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, kecuali yang tahu dia puasa dan tidaknya adalah orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, kan itu ketika dia buka puasa bersama, ketika sahur bersama dengan istri dan anaknya, istrinya tahu. Betul. Kalau sahur bersamanya istri tahu, anak tahu, tapi begitu di lapangan istri kita tidak tahu. Maka dengan kejujuran inilah puasa bagian daripada nilai-nilai yang harus kita pertahankan dan kita lestarikan dalam kehidupan. Sehingga kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum wahai orang-orang yang beriman, milikilah oleh kalian sifat jujur, sifat sidik. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan terhadap sesuatu sikap yang baik, dan sikap yang baik akan menuntun kita ke jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis sendiri. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Maka kejujuran
sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dengan Ramadan ini, sikap jujur dalam kita lestarikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan kita jujur, tapi di luar bulan Ramadan juga tetap kita konsisten harus jujur. Dan yang keempat, yang bisa kita lestarikan dalam kehidupan kita dari hasil Ramadan ini adalah semangat konsistensi melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa menyaksikan di kampung-kampung, di lorong-lorong, baik masjid, musola, sampai masjid-masjid akbar di bulan Ramadan ramai yang luar biasa. Maghrib penuh, Isya juga penuh karena dilanjutkan dengan sholat tarawih. Subuh juga luar biasa karena diawali dengan sahur. Tapi apakah ini bertahan sampai selesai bulan Ramadan? Atau hanya ada di bulan Ramadan saja? Kadang-kadang di kampung-kampung kita bisa dilihat hari pertama, kedua, ketiga, sampai kelima penuh masjid yang tadinya besar menjadi kecil, seolah-olah masjid tidak cukup. Tapi lewat dari 5 hari sudah mulai kosong. Padahal nilai-nilai daripada salat berjamaah ini diajarkan di bulan Ramadan. Bahkan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga betul sholat yang 5 waktu dengan waktu berjamaah. Oleh karena hadirin, kita diingatkan lagi dengan bulan Ramadan ini, dan kita diajarkan oleh bulan Ramadan betapa tidak kita untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan dan seterusnya untuk selalu menjaga berjamaah bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan yang kelima, hadirin jamaah muslimin rahimahumullah, dari nilai yang harus kita lestarikan dalam kehidupan kita adalah dengan puasa kita mampu mengendalikan diri. Betapa tidak, keinginan kita di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Yang tadinya halal di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dilarang oleh Allah. Makan pagi, makan siang. Yang tadinya halal, barangnya halal, waktunya juga halal. Tapi begitu masuk di bulan Ramadan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita bisa, karena kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hubungan suami istri ketika hari biasa dibebaskan oleh Allah. Dengan di bulan Ramadan ini, hubungan suami istri, antara istri dan suami di siang hari di bulan Ramadan, maka itu sangat dilarang dan diharamkan. Oleh karena hadirin para jamaah rahimahumullah, dari nilai-nilai pengendalian diri yang kita pelajari hari ini di bulan Ramadan, maka hendaklah 5 hal tadi kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bawa pasca selesai Ramadan, bahkan 11 bulan yang akan datang, bahkan bila nihaya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin kalau yang 5 ini kita dapatkan dari hasil Ramadan, tujuan daripada Ramadan la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pasti kita akan dapat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima dzkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi Allahu akbar. Allahu